Iya, jumpa kembali ya kawan-kawan ya di channel ini. Seperti biasa kita mengupas masalah mobil, terutama masalah ECU. Dan jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya ya teman-teman ya, buat mensupport kami untuk membuat video-video yang terbaru yang terkait dengan dunia otomotif. Nah, ini seperti biasa ya. Kendala di mobil Peugeot 206. Nggak bosan-bosan nih mobil ini ya. Sering bermasalah emang ya di bagian ECU. Nah, ini ada ECU sagem nih. Habis kita panasin tadi prosesornya. Nah, ini kita coba di mobil ya. Dan sudah pasti sudah kita unlock juga nih ECU-nya nih. Ini pakai double relay yang tahun 2001 ECU-nya ya. Nah, ini pakai double relay yang warna coklat ya, yang tahun 2001. Ini pakai ECU sagem. Nah, kita coba di mobil nih ya teman-teman ya. Kita coba di mobilnya. Nah, ini kita buka dulu pintunya. Karena ECU ini memang sering sekali bermasalah ya, karena mungkin pertama adalah faktor lifetime. Lifetime itu umur ya. Jadi usianya sudah rata-rata untuk ECU ini sudah 20 tahun lebih ya. Nah, ini kita coba ini cek engine, kita cek juga apakah sudah menyala ya teman-teman ya. Habis kita servis tadi ya itunya prosesornya. Jadi kesimpulannya ECU dan double relaynya gimana hasilnya ya. Oke. Jadi biar sama-sama enak nih, kita tes juga ya di sini ya. Nah, emang juga masih kurang begitu bagus ya teman-teman ya, di starter nggak hidup ya. Ini double relay tadi ya. Nah, ini kiriman dari luar daerah ya. Ya. Nih, nah, ini ECU juga ini. Ya. Kita coba dulu di mobil ya. Cocokkan nomor serinya. Itu kiriman dari berbagai kota atau berbagai daerah di Indonesia. Kemarin juga dapat kiriman dari Brunei, Darussalam ya. ECU-nya juga masalah ya, jadi mobil nggak bisa hidup. Ini tahun 2002 teman-teman ya, kita cek juga nih. Tapi jangan lupa di unlock dulu ya. Kalau buat ngetes di mobil tuh di unlock dulu. Kalau nggak di unlock nggak bakalan bisa ya, nggak bakalan hidup. Soalnya ada IMO-nya ya. Nah, kita coba dulu apakah juga ini ECU-nya juga masalah atau tidak ya. Dengan catatan sudah kita unlock. Jadi kalau belum di unlock itu belum bisa. Jadi kita unlock dulu ECU-nya. Nah, kita tes dulu nih ya. Gimana hasilnya ya? Hasilnya nih, Mas. Ini tombol-tombol AC ya teman-teman ya, tombol-tombol AC. Nah, di klimaks nomor 3 ya, pengaturan nomor 3. Tuh, ya. Nah, ternyata sudah hidup ya teman-teman ya. Di starter kita hidup ya. Di RPM 800. Kita hidupkan lagi ya. Nah, ini cek engine udah nyala nih ya. Tuh, Cek engine nyala. Ini yang utama itu. Kalau ECU habis diperbaiki ataupun dari rusak, itu diusahakan cek engine itu menyala. Kalau nggak menyala nggak bakalan hidup. Ini udah hidup ya. Habis kita betulin tadi prosesornya, kita uapin, kita solder blower, terus IC-nya ada yang kita ganti, baru mau hidup. Nih seperti ini biasanya ya, kita gas ya. Nah, ini sudah mau hidup ya teman-teman ya. Ya, RPM-nya naik ya. Kita gas, naik. Nah, ini ECU sagem ya. ECU sagem buatan Prancis tentunya ya. Nah, ini ya. Ini unit mobilnya ini ya. Ini ya. Nah, ini ECU-nya ya teman-teman ya. ECU sagem made in France atau made buatan Prancis. Seperti ini nih ya. Tuh, ini yang pakai double relay. Tapi untuk mobil yang meskipun ECU-nya multiplex ataupun 2002 ke atas, kita juga bisa pakai double relay, asalkan nanti disetting di bagian EPROM atau IMO-nya, nanti disetting ya. Disetting dulu, nggak bisa langsung pasang di mobil, harus disetting dulu. Kalau nggak disetting nggak bisa. Nanti IMO-nya bisa rusak ya teman-teman ya. Nah, kita scan dulu, kita pastikan ada kerusakan atau tidak.
Nah ini check engine udah nyala, kita setel langsung hidup lagi ya. Hidupnya nyalain. Udah berapa kali tadi ECU, udah berapa unit kita tes, kita betulin hidup ya. Iki ECU apik loh, Cak. Ini mobilnya ya. Pokoknya ini jos ya. Jadi ada pertanyaan juga ya teman-teman ya, kenapa ECU Sagem ataupun ECU Magnet Marelli itu kadang tahu-tahu suka rusak. Nah, pertanyaan yang bagus sebenarnya. Itu karena pertama ya teman-teman ya, ini komponen prosesor ya. Jadi kemungkinan besar yang pertama adalah lifetime. Yang kedua adalah mungkin kesalahan waktu mencabut aki. Jadi kalau prosedur pencabutan aki itu ada prosedurnya. Nanti kita jelaskan di video selanjutnya ya, cara melepas atau memasang aki untuk mobil Peugeot. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada beberapa IC yang kemarin kita periksa, ternyata IC-nya pada bermasalah semua. Ini dikarenakan adalah pemasangan kutub positif dan negatif di aki itu kebalik. Nah ini sangat fatal sekali ya. Jangan sampai memasang aki di mobil terutama Peugeot ataupun mobil lainnya itu kebalik. Yang ada pada rusak semua komponennya elektronik, terutama ECU itu pasti jebol. Nah ini dari semua komponen itu nggak ada yang bisa diselamatkan, jebol semuanya. Ini gara-gara salah masang kutub aki. Nah itu penyebab ECU rusak juga. Yang beberapa hal tadi, yang lainnya adalah karena suhu mesin ya teman-teman ya. Suhu mesin terlalu panas. Jadi teman-teman harus selalu mengkontrol itu mesin suhunya berapa. Jangan sampai melebihi 95 atau bahkan sampai 100 derajat. Karena suhu di mesin terlalu panas dan ternyata ECU ini terletak di bagian mesin, terutama di kanan nih, dekat dudukan shockbreaker, itu kan tempatnya panas ya. Jadi kalau suhu mesin terlalu panas itu mempengaruhi semua komponen yang ada di dalam ECU tersebut. Jadi bisa cepat rusak, cepat mati, dan juga lama-lama lemah ya, kayak IC-IC-nya ya. Seperti ini juga, ini IC prosesor dan IC flash ini jebol, dan juga yang flashnya rusak juga, lemah. Nah ini ya, Sagem lagi ya teman-teman ya. Ini short ya, konslet. Jadi konslet teman-teman ini. Ini juga gara-gara salah masang aki. Jadi penyebab ECU itu jadi banyak, jadi ragamnya kalau mengalami kerusakan. Pertama karena lifetime ataupun usia, karena mobil 206 itu udah menginjak 20 tahunan. Itu wajar sekali kalau komponen elektronik itu udah mulai rusak. Ya. Yang kedua adalah pemasangan kutub aki yang salah. Dan yang ketiga adalah cara mencabut kutub aki ataupun cara melepas ataupun memasang aki itu harus sesuai dengan prosedur ya. Prosedur yang diizinkan. Jadi tidak boleh asal mencabut aja. Ada nanti tutorial videonya cara melepas aki ataupun cara melepas kabel aki dengan mobil yang memakai IMO, terutama Peugeot. Nanti ada kita jelaskan memakai di video selanjutnya ya. Nah ini adalah IC ya, IC bagian CKP. Jadi IC ini untuk memproses data dari ini mas IC ini ganti meneh IC ini IC throttle dan lain-lain CKP yang di baru sinyal yang lain. Menung 206 punya sampean. Menung 206 Sagem 2002 ya. Ini kita copot, nanti IC lagi. copot IC teman-teman ya. Ini IC yang lama ini. Rusak lagi. Ya, dua kan. Nah, nanti kita solder ulang ya. Ini IC yang lama. Nah, ini bagian ECU power engine driver regulator ya. Yang ini kalau bermasalah itu banyak ragamnya, seperti check engine tidak mau menyala, ECU susah hidup, AC dan lain-lain, IMO nggak bisa aktif, dan juga RPM di gas cuma 3000. Ini kita akan lepas bagian IC drive regulator dan juga bagian IMO. Nanti kita isi program baru.
ya teman-teman ya, supaya ECU kembali normal. Nah oke ya, ini teman-teman ya pengalaman ECU Peugeot sering bermasalah ya, terutama sagem ini ya. Jadi teman-teman harus menjaga mobilnya supaya tetap awet ya, terutama bagian ECU. Yang harus adalah bagian suhu mesin mobil harus dipastikan jangan terlalu overheat karena bisa merusak ECU juga ya. Nah ini IC kita angkat, lalu kita akan ganti dengan IC yang baru tentunya ya, dan juga EPROM baru dan program baru. Semoga bermanfaat untuk semua teman-teman ya, bagi yang mau servis ECU ataupun ganti ECU copotan baru.